warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Jangan tenang, relax. Yang olahraga harus gembira, ya. Siap? Mulai cemberut, jangan, ya. Jiwa olahraga harus tetap senyum, ya. Kalau misalkan murung, nggak usah olahraga, ya. Siap? Siap. Semua sehat? Kita cek kesehatan dulu. Barangkali kalian ada riwayat sakit kemarin, ya boleh bilang ke bapak, ya. Karena olahraga resikonya lumayan berat, ya, lumayan besar juga, ya. Jadi manakala nanti walaupun sekarang kalian merasa bugar, nanti di pertengahan ataupun di pertengahan pembelajaran maupun praktik, manakala ada yang ibaratnya kalian pusing, bisa bilang, ya, bapak tidak memaksakan. Siap? Semangat semua, ya. Kehadiran, ya, bapak ingin tahu kehadiran semua. Apakah ada yang tidak masuk semua? Yakin? Jumlah berapa kelas ini? 22? Ada? Semua 22? Mungkin, ya. Bapak absensi, jadi biar mempersingkat waktu, semua hadir. Ya, tidak bapak satu persatu. Ya. Semangat, ya, kita dituntut untuk semangat. Kita belajar olahraga, ya, pemahaman secara intelektual maupun praktik harus disertai dengan rasa jiwa yang gembira, ya, senang, semangat. Untuk itu bapak tes semangat kalian. Maka masih semangat, pagi masuk pagi nih, siap, ya? Tes. Bapak bilang salam olahraga, kalian harus jawab jaya, jaya, jaya 3 kali, ya. Siap? Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi, salam olahraga. Sebelum ke materi inti, bapak menanamkan, membiasakan tidak hanya PJOK, ya, tidak hanya pembelajaran olahraga, yang lain juga seni budaya, IPS yang lain, kita harus menanamkan rasa jiwa nasionalisme kita, ya, terhadap bangsa kita, ya. Dengan salah satu kita membiasakan sebelum pembelajaran menyanyikan lagu wajib, ya, siap, ya. Kita menyanyikan lagu wajib, kita pilih di pada menteri, ya. Siap? Kita hanya bersama untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air, ya. Siap? 1, 2, 3. Itu hal kecil, ya, bagian dari hal kecil untuk pembiasaan kita meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa kita, tanah air kita, ya, dengan sedikit menyanyikan lagu-lagu wajib. Walaupun tidak hanya lagu wajib itu tidak hanya Indonesia Raya, banyak yang lain, ya, Roro Bandung dan sebagainya. Ya, itu bisa diterapkan tidak hanya di PJOK tapi juga di pelajaran yang lain, ya. Lalu di samping itu juga selain dari pembiasaan nasionalisme, juga ada sesi di mana kita tetap memperkenalkan budaya kedaerahan kita. Nanti di akhir itu ada sesinya, ya. Paham? Nah, kita mulai ke inti, ya, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang permainan bola besar, yang lebih spesifiknya adalah permainan sepak bola, ya. Yang mana sepak bola yang di sini nanti yang akan Bapak terangkan. Ada beberapa banyak teknik dasar sepak bola yang mungkin hanya diterangkan dalam pertemuan kali ini, hanya 2 saja, ya. Untuk yang lainnya mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya, ya. Sebelum ke materi-materi secara rinci, secara detail, ya, Bapak ingin tahu kemampuan awal kalian tentang pengetahuan permainan sepak bola, ya. Permainan sepak bola tentu bukan hal yang asing buat kalian, kan? Bukan hal yang istilahnya pasti bakal sering kalian jumpai di lingkungan kalian, ya, maupun dalam sehari-hari ketika di sekolah, ya. Coba Bapak pengen tahu pengertian sepak bola. Ada yang tahu? Ayo, sok.
Pengertian sepak cum? Menendang bola. Menendang bola. Ada, bagus ya. Ada lagi? Ya, sebagai stimulus nih buat kalian biar berani jawab, Bapak kasih. Nah, dia ya. Barusan udah dapat satu. Ada lagi yang lebih spesifik, pengertian lebih spesifiknya. Tepuk tangan. Nih yang dapat. Ya. Ada lagi lebih spesifik lagi apa pengertian ataupun definisi permainan sepak bola? Coba. Memasukkan bola ke gawang lawan, betul tidak? Betul ya, tidak mungkin memasukkan bola ke gawang sendiri, bunuh diri kita karena ya. Jadi logikanya kita tujuannya berarti itu lebih ke tujuan ya, permainan sepak bola itu kita memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan istilahnya menghentikan lawan supaya tidak memasukkan bola ke gawang. Itu lebih ke tujuannya ya. Dapat satu ya. Tuh ya. Tepuk tangan lagi dong. Semua mau hadiah kak? Mau jawab ya, tapi tidak apa-apa nggak punya 5, jadi tetap bagian jadi ya pertemuan yang akan datang ya. Teknik dasar ya, ini kan sudah disebutkan ada teknik dasar menendang dan menahan bola itu ada salah satu ataupun beberapa dari banyaknya teknik dasar sepak bola ya. Selain dari menendang dan menahan, Bapak pengen tahu ada yang bisa menerangkan apa saja yang biasa dilakukan di namembal ya, apakah pakai kaki ngumpul atau main bal? Tahu, akhirnya cum. Acungkan tangan yang bisa jawab selain dari menendang dan menahan. Ini kan lebih pakai kaki kan? Ada lagi teknik yang lain dari luar kaki. Enggak. Nyundul bola Pak. Nyundul. Ada lagi? Terus nanti Menahan bola. Ayo. menahan bola menggunakan selain kaki Tangan. tangan mah hand ya. Apa? Dada boleh ya. Gaji Bapak tenang ya. Kita banyak stok warung Bapak tenang. Ya, itu ya. Lanjut ya. Itu lebih kepada Bapak ingin tahu pengetahuan awal kalian ya. Lebih tepatnya seperti itu ya. Berarti minimalnya secara keseluruhan kalian udah tahu kan main bola teh naon ya. Sepak bola itu apa? Ya, jadi permainan bola kaki ya, walaupun pada dasarnya tidak hanya kaki yang digunakan, banyak ya. Lebih kepada kompleks ya gitu. Kita membahas permainan sepak bola dengan gerakan ataupun teknik menendang dan menahan bola. Ya, ini ya disusun oleh Bapak sendiri ya. Ini backgroundnya ya. Pengertian sepak bola pada umumnya seperti ini ya. Bisa kalian pahami ataupun bandungan istilah nama ya. Pengertian sepak bola di sini adalah permainan yang merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim. Ya, dimainkan oleh 11 orang itu adalah dari jumlah satu tim ya. Jadi manakala ada di lapangan jumlah tim yang bertanding berarti jumlahnya 22 ya. Salah satu yang menarik dalam permainan ini adalah penguasaan bola seseorang ya saat melakukan dribbling ya. Bentuk teknik dasar dari menendang yaitu dribbling ya, terus passing pun sama ya, istilah lain dari menendang ya, lebih kepada passing itu mengoper ya. Kalau menendang banyak asumsinya ya, menendang bisa shooting, menendang ya. Passing pun sama istilahnya menendang ya. Shooting ya, menggunakan kaki dengan istilah power yang sekencang-kencangnya ataupun diarahkan akurasinya ke kawan lawan ya itu. Lalu ada menurut Will Corper ya pada Yusuf Kadir tahun 85 137 di sini menerangkan tidak ada cabang olahraga yang demikian kompleks seperti sepak bola. Jadi olahraga itu adalah sepak bola itu adalah olahraga yang ibaratnya bisa dikatakan paling kompleks. Kompleks itu paling lengkap ya, paling banyak kecabangan tekniknya ya, sehingga dapat bermain secara menarik ya, penguasaan bermacam-macam teknik ya, bermacam-macam teknik. Seperti tadi, tidak hanya menahan dan menendang ya, tapi juga menyundul ya, ada menyundul, ada menahan pakai dada. Maksud dari kompleksitas ini adalah cabang olahraga sepak bola ini adalah keseluruhannya anggota badan kita bisa digunakan, walaupun pada dasarnya ketika main bola apakah bisa menggunakan tangan tidak? Tidak ketika momen-momen tertentu ya, tapi bisa menggunakan tangan ketika bola ditangkap oleh kiper, ketika bola out kan dilempar oleh pemain. Jadi ada momen-momen tertentu yang membolehkan kita menggunakan tangan seperti itu ya. Terus juga paha juga bisa digunakan, bisa ya untuk memanggil bola di paha. Jadi boleh kepala ya, dari dada, paha, betis,
kaki itu semua bisa digunakan dengan teknik-teknik yang lebih spesifik ya gitu. Tuh ya, lalu teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan sepak bola diantaranya yaitu tadi ya, jadi salah satunya ataupun beberapa passing ya ataupun menendang dan menghentikan bola. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ya. Alhamdulillah cuaca ya udah reda hujan ya, nanti kita praktik bisa di lapangan ya. Intinya kita enjoy bermain sambil pengetahuan wawasan kita tambah ya. Itu ya. Ini lebih ke ukuran lapang ya, sepak bola dengan maksimalnya tuh. Lihat ya 120 meter maksimal panjang, yaitu maksimal ya dengan minimal 90 meter. Jadi tidak baku ya, sepak bola itu tidak melulu 100 meter enggak ya. Kadang-kadang ada yang 90 berarti batas minimum gitu ya. Kadang-kadang ada yang 100, maksimalnya adalah 120 ya itu ya. Terus untuk lebarnya minimalnya adalah 45 meter ya, dari ujung sudut corner ya, itu paling tingginya 45 ya, maksimalnya adalah 90 ya. Jadi tidak baku sama ya, kadang-kadang sesuai ketersediaan batas lahan, misalkan kalau misalkan adanya 50 meter ya 50 meter ya, jadi tidak baku. Cuma ada batasnya, ada batas paling sedikit atau paling pendek dan ada paling panjangnya sekian ya itu ya. Ada kotak 16 besar ya, lebih kepada 16,5 ya itu jaraknya ya. Ada titik penalti, ada istilah kamu kalau misalkan di lembur mah ada istilah 12 pas ya. Penalti ya, sebetulnya itu bahasa yang keliru ya. Jadi menurut orang nggak tahu gimana, apakah di lengkahan 12 ya. Cuma itu tidak akurat ya. Yang akurat adalah titik dari garis gawang ke titik penalti adalah 11 meter ya. Jadi jangan keliru ya, jangan ada istilah 12 pas, itu istilah jadul ya. Itu secara keseluruhan pengetahuan lapang sudah Bapak paparkan ya. Ini lingkaran di tengah ada ya dengan radiusnya 9 meter 15. Tingginya di sini tidak disertakan, tapi tinggi gawang adalah 2 meter 44 ya. Itu ya. Pintas pengetahuan kalian ya. Jadi dasar menendang bola di sini lebih kepada kita mulai kepada teknik-tekniknya yang akan kita sampaikan. Namun sebelumnya Bapak pengen tahu cung somen bal, cung, ya. Satu, ada lagi, bilaku di lapang istirahat atau pakai bukan komen bal. Intinya yang kalian suka main bal, cung, yang suka sepak bola, nah, banyak ya minimal untuk istilah-istilah teknik-teknik seperti ini tidak asing buat kalian ya, kecuali untuk wanita, nggak apa-apa. Untuk wanita, perempuan, Pak ayah tuh sepak bola wanita, ada nggak? Ayah ya, kayak Bapak ditayangkan ya video nah, jadi kalian juga ini sebagai wawasan tambahan ya. Tuh tadi dasar menendang ya ada beberapa ya, cuma ini lebih keseluruhannya Bapak sampaikan dulu. Menendang bisa menggunakan kaki bagian luar, ada ya kaki bagian luar, ada yang bisa menunjukkan kaki bagian luar di depan di stop. Kan kaki itu ada bagian luar, dalam, punggung, atau keluar, yang mana? Lihat teman kalian. Nah, jadi bagian kaki, kalau misalkan kaki kanan berarti yang keluarnya adalah sebelah kanan ya. Kaki berarti kalau misalkan dalam sebelah kebalikannya ya, kalau kalian menang kanan berarti dalamnya. Ya, dah duduk, makasih Di. Kaki bagian luar ya, jadi perkenaannya seperti yang tadi ditunjukkan Aldi, kaki bagian luar gitu ya. Yang mana di sini untuk gerakannya yang tepat penggunaan sisi dari kaki saat menendang ya. Maaf ini keliru, keluar ya maksudnya. Lalu menendang mengalir ke arah depan, ada ayunannya tetap ya. Jadi menendang teh lebih ada ayunannya untuk awalan kalian. Inti nama bagaimana sih jarak kalian yang inginkan, apakah kencang apakah pelan. Jadi tergantung ayunan kalian, powernya pelan ataupun kencang. Kaki bagian dalam ya, bagian dalam yang udah tadi Bapak tunjukkan ini digunakan dalam teknik kaki bagian dalam biasanya untuk mengoper jarak pendek ya, sekitar 4 sampai 5 meter itu ya. Beda lagi untuk jarak jauh ya, lebih kepada punggung kaki ya, dengan power pengambilan pengambilan titik bolanya di bawah. Khusus untuk kaki bagian dalam perkenaan kaki ke bola harus berada di tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah bola ya. Tujuannya apa? Ada yang bisa jelaskan? Tuh.
Kenapa kaki untuk passing jarak pendek menggunakan kaki bagian dalam tidak dari bawah? Nah, intinya itu ya, seperti yang dikatakan tadi. Kalau misalkan kan tujuan kita kan memudahkan kawan kita untuk menerima bola, ya. Jadi manakala kalau kita ngambilnya dari bawah, secara ilmu fisika pun pasti bakal keangkat, kacongkel, bolanya akan tinggi mengapung. Sedangkan kawan kalian yang menerima agak sedikit susah. Jadi makanya perkenaan di tengah bola itu supaya aliran bolanya datar, ya, lurus datar menyusur di rumput, ya. Jadi yang menahan lagi teman kita ya, yang menerima enak, ya. Jadi tekan itu kali bola, ya, seperti itu. Itu pemahaman teknik di bagian dalam. Lanjut, ya. Teknik dasar menahan bola, ya, kita di sini akan mempraktikkan teknik dasar menahan dengan kaki bagian dalam, ya. Cuma ini pemahamannya banyak, ya. Kita menahan bola, kata Bapak juga tadi, bisa menggunakan paha, dada, gitu, ya. Salah satunya ini bisa menggunakan paha. Jadi perkenaannya si lutut agak ditekuk, ya. Tuh, jadi beberapa derajat ditekuk, jadi ulah lurus, ya. Jangan juga terlalu naik. Kalau terlalu naik, otomatis pantulannya bakal jauh. Sedangkan menahan ataupun mengontrol bola kan tujuannya adalah supaya bola dikuasai oleh kita, kan, supaya enak, ya. Jadi tidak usah berlebihan dan tidak usah pakai tenaga untuk kontrol paha ataupun menahan dengan paha. Cukup biarkan saja, kalau usah dilawan. Kalau dilawan bolanya mental, ya. Tuh. Lalu menahan dengan merupakan elemen yang penting, ya. Biasanya digunakan oleh bola-bola rendah, ya, tidak terlalu melambung. Kalau melambung berarti ditahan oleh bisa dada, bisa juga kepala, situasional. Nah, ini menahan dengan dada, ya. Rata-rata Bapak tidak bicara perempuan, kadang-kadang yang pria pun pemula kalau misalkan menahan mengontrol dengan dada pasti sedikitnya ada rasa takut. Cia, apa berat bolana dada bisa kentok mah semua, ya. Sudah diatur sedemikian rupa nanti juga kentok, ya. Teknik dada, ya, yaitu biasanya umpan bola dari kawan yang lebih ke atas, yang lambung. Mungkin kan kita bola atas tuh kaki, ya. Mungkin juga ke paha. Jadi sifatnya situasional, bagaimana datangnya bola, kalau rendah berarti pakai paha, kalau menyusur berarti pakai kaki, ya, bagian dalam, gitu. Untuk dada, ya, lebih efektif ke bola atas, ya, kan. Tuh. Teknik menahan bola dengan kaki bagian dalam yang tadi dibahas, cara melakukannya sebagai berikut. Tolong Bapak, minta tolong bacakan. Ada yang mau bacakan? Yang dekat aja, boleh bacakan cara melakukan teknik gerak dasar menghentikan bola. Pertama, Teknik menghentikan bola dengan kaki bagian dalam dilakukan dengan memposisikan tubuh ke arah datangnya bola dan fokus pada kedatangan bola. Kemudian putar pergelangan kaki ke arah luar dan tahan bola. oh ya itu, ya. Kita menahan bola, otomatis kita mempersiapkan diri untuk menghentikan datangnya. Berarti fokusnya harus ke bola yang akan datang. Misalkan motor dari sana, bawa udah siap-siap, kita fokuskan, sejajarkan badan kita, ya, titik fokus kita ke bola, ke arah datangnya bola. Kemudian putar pergelangan ke arah luar. Nah, kalau misalnya kan logikanya kita menggunakan kaki bagian dalam, cuma caranya supaya menangkapkan bola tadi otomatis di pengkol keluar, ya. Jadi yang kena adalah kaki bagian dalam. Kecuali nanti ada pertemuan yang akan datang kaki bagian luar, berarti kebalikannya harus ke dalam, ya, untuk mengontrolnya, karena untuk perkenaan kaki luar. Sedangkan ini kan kita kaki bagian dalam berarti dituntutnya harus ke arah luar, ya, ke arah luar. Itu dengan catatan ankle. Kalian tahu ankle kan? Pergelangan kaki, dengan catatan dalam sepak bola baik itu menendang, menahan, ketika menggunakan kaki tersebut, ankle tersebut harus dikunci, ya, supaya ibarat nama kalau misalkan tidak dikunci, bola yang datang kencang ngeteplek, ya, kaki kalian akan lemah, ya, takut cedera ankle, bengkak nanti. Makanya apapun gerakannya, mau itu menendang di dalam ataupun luar ataupun menahan, syaratnya adalah kaki kalian atau mau kiri ataupun kanan dikunci, diberaskan, gitu, ya, supaya kalian terhindar dari cedera. Tuh. Yang kedua,
Baca. Saat tulang menyentuh kaki bagian belakang, tarik kaki agak ke belakang dengan tetap mempertahankan bola atau ditarik. Nah, jadi kaki agak ditarik ke belakang. Jadi istilahnya jangan dilawan, bola datang bola dilawan disorotkan. Karena kamu mental jauh. Jadi ikuti arah bola. Agak di ibaratnya ikuti alur bola. Jadi ibaratnya tetap ke belakang kita. Jadi supaya pantulannya tidak terlalu jauh, biar mungkin tempat seperti itu. Adik, lighting. Lalu bahwa berat badan seorang depan bersamaan dengan kaki yang tidak digunakan untuk menahan bola sebagai tumpuan berat badan. Ya intinya tumpuan berat badan kita tetap seimbang. Jadi ulang aja orang. Tumpuan kita, kalau misalkan kita kuatnya di kaki kanan, berarti tumpuan kiri juga harus ibaratnya pakai tenaga ya, biar keseimbangan kalian dituntut untuk tetap fokus ya kepada pandangan tetap ke depan itu. Terus, nah di sini Bapak akan menampilkan video ya sebagai pengalaman kalian menonton pertandingan sepak bola istilahnya yang profesional ya, walaupun pada dasarnya kalian juga sering lihat di sekitar rumah kalian kan, di lembur misalkan di lembur kalian gitu ya, di lapangan, apalagi yang rumahnya dekat lapangan ya. Ini link-linknya seperti ini, cuma karena keterbatasan wifi di sini Bapak udah download ya, ada di sini ya. Nah, ya, perhatikan. Sambil kalian nanti mengamati video ya, mengamati, menganalisis. Jadi setelah kalian melihat video tayangan permainan sepak bola pria maupun wanita, nanti juga ada teknik-teknik dasar yang ditampilkan. Sambil mengamati, ini ada bahan buat tugas kalian ya, lembar kerja kalian ya, yang mana materi-materi di sini terkait dari pembelajaran ini yang semua juga ada di sini ya. Nanti setelah pengamatan ini kalian kerjakan lembar kerja ini lebih kepada berkelompok saja ya, boleh berkelompok. Bapak atur saja supaya nanti kelompoknya sama dengan praktik nanti ya. Jadi ini kelompok 1 udah ada perempuan ya, 2, 3, 4 ya. Nanti ini bisa dikerjakan, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan sehabis menonton ini ya. Boleh dibagikan dulu ya. Kalau kalian bukan nih. Boleh sambil memperhatikan video, sambil bisa buka-buka materi kita. Maksud dari tujuan Bapak dalam pembelajaran ini ya, jadi dalam pembelajaran ini pun Bapak punya tujuan ya, tujuan sasarannya kepada kalian ya. Sebentar ya sebelum penayangan. Tujuan dari pembelajaran yang Bapak sampaikan, yang mana di sini Bapak membahas KD-nya, yaitu kalian memahami permainan bola besar ya, sederhana maupun tradisional, dalam hal ini sepak bola, dan mempraktikkan ya permainan bola besar tradisional dan sederhana ya. Tuntutannya adalah di sini sesuai dengan pencapaiannya, di situ IPK ya, kamu dituntut harus ketika pembelajaran ini dilakukan atau selesai harus mampu menjelaskan teknik dasar menendang ya, ataupun menahan, harus mampu menjelaskan apa itu permainan sepak bola ya. Lalu juga harus mampu melakukan ya, berarti praktik kita nanti harus mampu melakukan teknik menendang, harus mampu melakukan teknik menahan ya, sesuai apa yang ada di pembahasan ini ya. Jadi itu tujuan pembelajaran ini ya, kamu mampu memahami ya, dari segi pemahaman berarti bisa menjelaskan ya, seperti hanya tadi di awal ya, kalau pengen tahu pemahaman awal kalian ya, udah masuk ke ibaratnya, udah masuk, cuma belum spesifik. Lalu juga mampu mempraktikkan ya. Kita amati video ya, intinya menambah pengalaman kalian dalam melihat permainan ya.
Simpel kan? Passing, nerima kan? Enak dilihat juga kalau misalnya udah profesional, dilihat juga enak ya. Selain passing juga ada mengiring bola nanti untuk pertemuan lanjutan ya. Giring, passing ya kan? Passing bagian luar itu barusan ya. Itu bagian dalam. Simpel enak dilihat ya. Kalau misalkan tekniknya udah betul-betul memang benar ya. Enak, jadi geser, simpel. Masuk ke nanti gampang ya, dari passing. Bisa. Saya amati yang kumaha passingnya. Ada yang tahu ini klub apa? Barcelona ya. Barcelona yang mana ikon dari tim ini siapa? Messi ya, lebih kepada si Messi. Coba ngambil sampel yang benar-benar menjadi bintang ya. Buat pengetahuan kalian. Ya, simpel kan pasti. Jadi memasukkan bola itu tidak melulu harus tendangan yang kencang, ya situasional. Malahan lebih enak gini, passing mengelabui lawan. Kalau usah kencang-kencang. Shooting boleh sekali ya, manakala situasi kalian enak ya. Ini kalau udah yang profesional ya. Kalian amati saja cara teknik passingnya ya. Passing lagi ya, kalau aku simpel. Pintas, kalian juga udah tahu barusan kenapa kok ambilnya Barcelona. Karena Barcelona lebih kepada menggunakan istilahnya tiki taka ataupun passing pendek ya. Jadi simpel. Lihat juga kita tidak capek. Passing pelan, tapi lagi passing lagi pakai kaki bagian luar atau dalam. Tadi juga kan tidak hanya kaki dalam ya, dari kontak luar juga ada ya. Jadi itu ya Bapak mencontohkan Barcelona seperti itu ya. Begitupun ketika mendekati gawang ya, manakala passing itu istilahnya kunci, bisa ibarat bisa mengelabui lawan. Kita passing segitiga, lawan ibaratnya kekecoh, kita kan mati udah ya, tinggal 1 lawan 1 melawan kiper antara shooting keras maupun di pressing ataupun passing pelan boleh ya. Tadi juga kan gol-golnya pelan-pelan kan, tidak ada yang kenceng-kencengnya seperti itu ya. Jadi tidak melulu dengan power yang kencang, tapi juga dengan kaki bagian dalam pun bisa masukkan bola ya. Itu ini pengalaman untuk permainan yang cowok istilahnya. Kita lihat untuk pengalaman wanita ya, yang perempuan istilahnya, juga untuk menambah wawasan kalian dalam melihat atau mereferensi permainan bola wanita ya. Ini timnas kita melawan Singapura. Sama ya, passing kontrol, barusan kontrol pakai kaki bagian luar
Ini lebih ke pengalaman untuk kalian ya, putri, ya sepak bola putri. Karena di daerah kita masih belum, walaupun ada beberapa ya di sekolah-sekolah sepak bola, ya. Cuma untuk sebagian besar mungkin masih awam ya. Pak, saya berhijab berkerudung, boleh nggak? Boleh kan? Lihat ada tadi contoh ya. Yang penting semua tertutup ya. Ada ketentuannya. Ya. Berarti menggunakan istilahnya manset panjang ya, ataupun jersey-nya yang panjang, terus kerudung pun istilahnya yang sport kan banyak yang sport ya, poli juga sama. Ya. Kita percepat saja. Nah ini penalti kita dapat sama kiper. Doing well to get the ball Di back dribble on. ya, lihat perhatikan. Gol. Ya. Itu kesalahan dari kiper lawan ya. Passing ya, datar. As we see, Norgati come on and appeal for handball. Daniel, Wirta. Sama ya, Singapura juga passing gitu kan. Tuh, passing pakai bagian luar itu. The two ball. Oh, it's Tuh. coming Ya, on. tuh. It's been coming for handball. And it's Wirta. Cukup ya, ini pengalaman buat istilahnya memberi kewawasan untuk yang perempuan ya. Jadi tidak ada lagi asumsi, Pak sepak bola kan buat permainan cowok. Nah, untuk zaman sekarang di negara kita udah mulai familiar ya, udah mulai, cuma ke daerah kita belum terlalu ya, walaupun ada beberapa. Jadi buat kalian ya, tidak ada lagi asumsi kalau misalkan bagian olahraga sepak bola, Pak enggak kan ini cowok, tidak ya. Perempuan bisa, berhijab bisa, tadi ada yang berhijab ya, betul. Nah, untuk sekarang lebih ke tekniknya, kita belajar tekniknya di sini. MGMP ya, ini adalah musyawarah guru mata pelajaran ya, khususnya PJOK. Maka ambil sampel, kami bawa dulu ya. Masih menggunakan di bagian dalam ya, ataupun menendang. Ya, perhatikan pertengahan bola ataupun kaki ke bola ya. Ya, tahap-tahap melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Pertama-tama berdiri sejajar ya, ada bola. Perhatikan. Letakkan kaki tubuh di samping bola ya. Misalkan kalian kuatnya biasa nendang kaki kanan, berarti yang menjadi kaki tubuh adalah kaki kiri untuk menahan menopang beban kalian ya, berada di samping bola ya, tepatnya ya, jangan melebihi, jangan kurang gitu ya, jadi lebih tepat di samping ya untuk perkenaan. Sebaliknya kalau kalian kuatnya di kidal ya, ataupun kiri, berarti tubuhnya adalah di kanan ya, udah paham semua ya itu. Samping bola ya, letakkan. Tuh ya, dia perhatikan kiri. Nah, ayunkan ketika yang menendang, ayunkan ya dengan kaki diputar ke luar supaya perkenaan passingnya adalah kaki bagian dalam. Karena kalau misalnya nggak diputar, kenana malah ini ya, punggung kaki atau pura-pura ya. Jadi karena kita materinya adalah kaki bagian dalam, seperti yang tadi dikatakan Bapak kan, jadi harus diputar dan dikunci ya, dikunci si pergerakan kakinya ya,
tumpuannya kiri. Ya seperti itu. Kalaupun tidak berarti sebaliknya. Kunci engkelnya kan tetap ke atas. Nah ini lebih ke menghentikan ya, kontrol untuk menghentikan kaki bagian dalam. Tegak ya, menghadap ke datangnya bola, siap-siap ya. Kalau datang kita searah lurus, jangan bawa di sana kita di sini ya. Itu salah. Nah, perhatikan. Julurkan salah satu kaki ya ke arah datangnya bola. Jadi intinya kaki mana yang mau kalian topang gitu kan, apakah kiri atau kanan tergantung kalian. Ya, lalu ditarik kembali kan ke belakang tuh. Kata Bapak juga supaya ibaratnya tidak ada pantulan yang berlebihan ya. Ibaratnya mah bola teh nyon lah gitu kan. Istilahnya kita ikuti alur bola ke belakang ya. Ibaratnya supaya mengeper ya. Untuk menahan dan menghentikan bola ya. Tulurkan ya. Perkenaannya pun berada di tengah-tengah bola ya. Jangan di atasnya, jangan terlalu bawah. Nah, setelah menguasai menendang maupun menahan, nanti dikombinasikan ya, nanti dipraktikkan ya. Statis dulu, habis itu kita kombinasikan dengan ikuti alur bola, terus pasti bisa lari ke sana seberang ya. Ketika udah semua dilakukan, kita kombinasikan seperti itu ya. Ataupun passing berlawanan ya. Passing, hentikan ya. Tenang lagi, hentikan, nanti dibagi kelompok. Udah paham ya? Sepintas ibaratnya pengetahuan kalian minimalnya tergambarkan ya, wawasan kalian bertambah dengan teknik-teknik yang disampaikan barusan ya. Begitupun dengan pengalaman permainan bola. Nah, kemudian Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk kalian mengisi lembar kerja ya. Ada beberapa yang harus kalian isi, boleh ditunggu sama Bapak 10 menitan, 5 atau 10 menit boleh ya. Ada di paling bawah lembaran halaman ke-4 dan ke-5 kalau nggak salah. Ya. Untuk depan itu 1, 2, 3 itu lebih kepada materi singkat ya. Materi singkat, pemahaman tentang apa itu permainan sepak bola secara umum, bagaimana teknik-teknik dasarnya ya, bagaimana yang sudah diberikan barusan hanya teknik menendang pakai bagian dalam ya, dan menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Boleh yang PG-nya dulu boleh ya. Terus ada yang esainya boleh isi. Sepengetahuan kalian, sekemampuan kalian ketika mengamati video barusan ya. Apa sih tujuannya passing itu ya kan? Tujuannya mengoper itu apa? Boleh di sebelum kita melakukan praktik pengalaman di lapangan nanti ya. Kalian juga berhak mencoba praktik.
yang udah 5 menit udah ada yang beres boleh bukukan. Manfaat dari passing apa? Nanti manfaatnya kan dari passing yaitu untuk apa? Supaya teman kalian mudah menerima. Tadi yang dijelaskan itu semua ada ya. Tinggal kalian menuangkan saja. Santai pada 7 menit lagi lah. Baca dulu materi-materinya sebelum itu yang ada gambar-gambar kan. Gambar pasti, gambar menahan. Boleh dibaca dulu. Memang harus ya. Sama-sama wawasan. Ada pertanyaan apa? Jelaskan teknik-teknik menendang. Kan di situ ada ya. So, kalian tuangkan di dalam kolom jawaban itu ya. Ada ditanya jelaskan teknik menendang, teknik menahan, di situ ada ya. Zaman dulu mah LKS atau ya pengalaman kan zaman LKS zaman dulu belajar ada LKS lembar-lembar kerja kalian. Awas baik-baik mulai kali bukan ya. Oke, bukan. Jangan lupa ada identitas ya, nama itu Bapak disertakan ya, nama, kasih nama ya. Terus ke bawahnya sudah Bapak isi ya, sekolah kelas. SD. Oke, 4 menitan lagi ya. Dulu nanti kita ke lapangan praktik ya. Materi yang
10 menit lagi ya, boleh dikumpulkan. Apa mas cuma berapa soal? Tapi boleh gitu juga bisa. Kalau nggak subjek main. Dah, ya, boleh dikumpulkan itu dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Nanti, udah. Belum, kita sekarang ke lapangan ya. Mumpung cuaca mendukung ya, tadi kan hujan ya, sekarang udah reda, kering. Kita bergerak ya, menuju ke Nawang. Kita bergerak olahraga ya. Di depan, di depan. Sampai ke depan, sampai ke depan. Sampai ke depan dulu. Persiapan ke lapangan kita praktik ya. Sesuai apa yang barusan teknik-teknik apa yang barusan disampaikan, baik dari Bapak secara verbal maupun dari visual ya, video kita praktikkan di lapangan ya. Yang penting kalian di sini kalian punya hak ataupun berhak mendapatkan pengalaman dalam praktik yang masih caranya melakukan passing down bener gitu kan, walaupun ibaratnya belum begitu sempurna tapi kan kita belajar ya, kita belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa minimalnya ya, yang tadinya tidak paham ketika udah melihat pembelajaran dari pengertian video menjadi paham minimal seperti itu, walaupun tidak menuntut ataupun tidak harus kalian langsung profesional, enggak ya, itu profesional lebih kepada bukan di sini tempatnya tapi di klub-klub ya. Ini hanya sebatas pembelajaran, pengetahuan kalian, sebatas pengalaman kalian dari intelektual kalian, secara pemahaman bertambah, pengalaman teori ataupun pengalaman praktik juga kalian lakukan ya. Oke, sekarang kita ke lapangan, kita nanti pemanasan di sana, yuk ke lapangan. Bapak Jumat, saat selesai mulai sing dari luar. Penanganannya lecek. Teracuk. Boleh kita beli sok perempuan dulu, yuk 18 aja, yuk, jalan, yuk. Ayo, ini kita beli, kita pulang. Keluar ya, keluar.
keluar supaya tetap masuk tempat masing-masing. Dan mohon pada bapak dan ibu guru supaya melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan KBR. Terima kasih. Lihat apa tangan bapak ya, misalkan dua apa ya, misalkan genap ya, kita kanan dulu geser ya, 2, 3 dua ya. Yang 2 kucing. Ini bah aja. Jangan sampai keluar dari paket aja ya. Ini dari kita pakai KB. Dari ikan ya. Yang keluar garis masuk ke kucing. Ya. Ya. Tiga.
tarik nafas dulu. Sesuai kelompok tadi ya. Kelompok satu, kelompok sini sini. Ini ke belakang ya. Oh, belakang. Ya, memposisikannya berada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah pasar. Itu jadi balik ke belakang. Dua orang pertama yang perempuan maju ke sini, kecuali yang laki-laki berarti tiga tidak. Lepas dulu bola ya, lepas dulu bola. Semua yang belakang sana ya. Kita tanpa bola dulu ya, silakan tanpa bola dulu. Kakinya bagaimana? Belakang kanan. Kaki buka ke luar ya, jadi pergerakannya adalah salurkan ya, kaitkan ke depan dengan entranya dikunci ya, terus keluar kita kunci belakang ambil bola kemudian ini boleh tajam sedikit itu pun menahan bola sama ya, belakang ya, mulai tadi grafiknya langsung ke bola ya. Tapi dari sini yang sebelah sini melakukan push ya, kayak tadi itu berarti yang sebelah sana adalah menahan ya. Begitupun sebaliknya, Bapak kasih kesempatan 5 kali saja ya. Nanti 5 kali gelak, habis 5 kali ke belakang, gantian maju ya. Ya. Sebaliknya menahan, habis menahan mendas, ini yang menahan ya. 5 kali saja ya. Boleh. Nah, pelan aja pelan ya. Hitung sendiri ya 5 kali. Enggaknya dikunci.
Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Oke. Yuk, perhatikan. Ya. Pertengahan ketika menanam bola, apa bilang tadi kan harus berada di tengah. Kalau misalkan bawah pasti bolanya atas, lalu ini tutup di pas lagi. Ya. Contoh, jadi contoh empat. Kalau dari bawah pasti naik. Oh, ya. Karena ngambilnya kamu dari bawah. Tapi coba kalau misalkan di tengah ya. Pelan aja. Agar ini kalian perkiraan menaikkan kaki dari kanan itu bagaimana? Nanti kalah. Jadi jangan terlalu rigid ke depan. Otomatis pasti patah. Coba ulang lagi. Lanjut, kalau misalkan baru 4 ganti kaki. Kalau misalkan udah 5 gantian. Boleh gantian, boleh gantian. Ya. Engkelnya dipuji ya, belas dulu. Keluar dari teknik kaki ya, sesekali sebelum kalian menendang bola lihat dulu teman ya, tengok dulu ya, jadi jangan gini terus ya. Kalau misalkan kalian nggak tengok kadang-kadang kan jadi tekniknya adalah lirik dulu sebentar teman kalian dan lihat dulu baru pasti ya. Jadi biar tahu posisi teman kalian di mana, paham ya? Jangan lagi lihat dulu, lirik dulu sebentar. Yo, tangkap aja. Kontrol dulu, jangan kontrol dulu. Jadi ini yang menerima, kontrol dulu, tahan dulu. Tahan pun sama. Kalau misalkan ada tutup, pakai gantian. Udah gantian di belakang, udah gantian di belakang. Pandangan ke depan. Lihat dulu. Yo, pelan-pelan awas. Lihat tuh. Nah, lihat dulu. Masih ada yang belum? Bola dari sini semua. Bola dari sini semua. Dan kita mengkombinasikan. Perhatikan. Habis menendang di sana, yang menendang ini ikuti jogging di sana, ya. Perhatikan. Ikuti pindah ke sini. Aduh, pindah ke sini ya. Belakang. Ini kanan. Dan seterusnya. Jangan dulu kencang-kencang, ya pelan aja. Yang penting gerakan dasarnya jangan dapat ya. Ya. Tuh, bola. Wah, hati-hati. Nah, yuk, lihat dulu orangnya. Tuh.
Jangan lupa ankle dikunci ya, biar nggak lemes ya. Terus pandangan ke depan. Lihat dulu, Dip. Jadi lihat dulu ya. Mana kalau kabur kayak ya, yo. Ah, gitu. Lihat dulu orangnya. Lihat dulu lirik. Nah, tunggu follow total. Terus. Nah, gitu, Jim. Lihat dulu orangnya. Lihat dulu orang depannya. Lihat dulu. Merapat lagi, dah cukup ya. Perhatikan, rangkaian trafik ya barusan kalian secara pengalaman sudah dilakukan. Agak depan dikit udah apa namanya? Udah. Istilahnya kalian sudah melakukan, sudah punya pengalaman dalam melakukan praktik bagaimana secara benar, bagaimana saja mendekati teknik yang sesungguhnya dan bagaimana melakukan. Bapak yang bertanya dari yang saya awal ada nggak yang saya pakar bagaimana dia dilakukan? Pak, Pak kita kalau supaya gimana? Boleh ada tanyakan kesulitan kalian dalam pelajaran praktik. Ada yang ditanyakan, bro, hal-hal apa yang menurut kalian sulit? Tadi enggak, misalkan dari baru-baru berulang, Pak gimana? Bapak kasih solusi. Nah, pertama juga marekon wae, ya kan? Berarti ada kemungkinan mereka pun dari sesuatu atau goyang. Ada banyak hal walaupun pasti tidak akan beraturan. Enakan aja Pak. Minimal kalau dia kan berarti dalam arti ya. Dan pandangan kita melirik dulu ke depan siapa yang akan berjaya. Minimal kan minimal lurus kita ada jalur yang akan kita pilih ya. Tapi manakala nanti kita ngetep ya mau sebuah nama aja kita kan kadang-kadang ya kan tidak sesuai dengan kita. Jadi engkolnya dikunci dan buka keluarnya untuk jangan tanggung buka aja keluar ya. Lalu kita pandangan ke depan lihat dulu kawan kita yang akan kita kasih mana sih posisinya ya, jangan asal-asal kita duduk terus tahu-tahu rekan kita kabur kan tahu kan gitu ya. Itu Bapak harap minimal secara pengetahuan kalian mampu ya, memahami keadaan bagaimana tekniknya dengan praktik minimal kalian menyelesaikan ya. Sebelum Bapak tutup ini terakhir Bapak ingin menanyakan lagi tentang materi Bapak secara detail tujuan dari melakukan menendang ataupun passing itu apa dalam sepak bola? Cung, ya. Passing bu, ya kalau tujuan nggak apa-apa. Kalau passing kalau memasukkan bola berarti itu tujuan dalam sepak bola. Tapi ini tujuan mengoper bola dalam permainan sepak bola apa? Loh, berarti nggak apa-apa salah. Belajar. Apa? Tujuan kita mengoper ataupun menendang kawan kita itu apa? Ya. Mengontrol bola
bola berarti untuk menguasai bola semakin tidak bisa ya. Dan di sini kita bisa passing dengan kawan kita ya, bukan lawan, karena passing itu sejatinya adalah memberi ataupun mengoper teman kita. Jadi untuk menguasai bola dengan namanya ya, istilahnya untuk mengelakui lawan lalu kita diatur dengan gol kaki lawan. Ya, jadi itu bisa masuk ya, kita menguasai bola, passing, kita menguasai dengan kita, passing lagi keras lagi lagi kawan coba passing lagi dilakukan itu ya. Jadi itu juga adalah mengoper di bola dengan untuk menguasai permainan ya, dan diakhiri dengan gol ya, banyak-banyaknya tadi ini juga termasuk ya, pada apa ya. Mudah-mudahan semua ada manfaatnya. Namun di akhir sebelum ditutup Bapak ingin memperkenalkan diri budaya kedaerahan kita ya, budaya Sunda. Dalam hal ini Bapak ingin memperkenalkan alat musik angklung ya, angklung yang mana Bapak rasa zaman sekarang anak-anak usia kalian kurang apa namanya aware, apa tahu tentang aware, peduli ya, kurang peduli, kurang apa namanya kurang peduli dengan alat musik. Makanya juga ya di sini Bapak ingin memberikan bagaimana tahu cara menggunakannya ya, ataupun alatnya kalau kita dari Bapak bisa ya, Pak. Laki-laki di belakang nah, jadi di sini Bapak ingin memperkenalkan budaya. Ini asli jauh banget. Cuma kalian jarang sama eksperimen nggak? Rata-rata zaman Aina mainnya nanti. Nah, betul. Nah, itu kan lebih modern. Di sini Bapak tujuan Bapak adalah tetap melestarikan budaya bangsa kita. Kita di daerahan Jawa Barat, ya, itu lainnya ataupun Sunda, ya. Jadi istilahnya Bapak hanya memperkenalkan saja, ya, supaya kalian tidak terlalu awam, ya. Tahu kan alatnya ini apa? Namanya? Angklung, ya, dengan bahan dari bambu, ya. Bambu, semua bambu, ya, tidak ada yang namanya aluminium, ya, kulit, tidak ada. Pure ini dari alat ataupun dari bahan bambu, ya. Awik, nanti sudah namanya awik, dengan cara memainkannya di kotak-kotak, ya, benar, ya, kotak-kotak, ya. Intinya tidak dipukul, tapi digoyang-goyang, ya, bahwa bukan suatu nada yang memang harmonis, ya. Ini adalah alat musik yang ada, ya. Namun Bapak cuma memberikan beberapa contoh saja, hanya memperkenalkan saja, tidak memberikan secara lalu, secara not, tidak. Jadi kalian
Paham semua?